Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, NIM 22329016. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari dasar-dasar ilmu pendidikan tentang efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama, saya akan membahas efektivitas pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran merupakan pembelajaran yang tidak terlepas dari aktivitas yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru dan akan menjadi tolok ukur keberhasilan guru dalam kelas. Selanjutnya, pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring memiliki perbedaan arti dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring dapat dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak semua pembelajaran jarak jauh harus bersifat daring. Menurut Pohan, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Yang di mana pembelajaran daring memanfaatkan jaringan internet dan proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun karakteristik pembelajaran daring. Yang dimana karakteristik itu adalah ciri dari pembelajaran daring, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau ciri pembelajaran daring yaitu yang pertama, memanfaatkan berbagai media interaksi daring, contohnya melalui aplikasi audiovisual. Yang kedua, tidak terikat jarak. Apa sih yang tidak terikat jarak? Itu maksudnya adalah tidak terikat jarak tetapi terikat waktu. Maksudnya pembelajaran dapat dilakukan di tempat terpisah atau di dalam tempat atau ruangan yang sama dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, karakteristik interaksi, yang dimana metode yang dipilih berupa konvensional dan daring. Metode mempunyai karakteristik masing-masing sehingga pendidik perlu lebih bijak dalam menetapkan metode pembelajaran yang dipilih. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama, pendidik meliputi literasi digital, kreatif, dan inovatif. Perkembangan literasi digital harus dikuasai oleh pendidik, apalagi di pembelajaran daring ini. Tentu ini akan mempengaruhi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, sarpras meliputi ketersediaan perangkat dan koneksi internet. Sarana dan prasarana khususnya siswa dan guru yang memiliki sekolah di daerah yang terpencil serta tidak memiliki akses internet yang memadai. Hal ini akan berpengaruh kepada pembelajaran daring yang efektif. Yang ketiga, peserta didik meliputi motivasi, kebosanan, kemandirian, dan sosialisasi. Jika motivasi berkurang, maka peserta didik akan cepat bosan dan cenderung tidak fokus pada selama pembelajaran. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi tujuan tercapainya pembelajaran secara efektif. Yang terakhir, lembaga meliputi pemenuhan sarpras, LMS, dan pelatihan guru. Hal itu sangat berperan penting bagaimana usaha sekolah, pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana dalam suatu sekolah untuk bisa menyeimbangkan pembelajaran yang efektif. Dan selanjutnya, strategi pembelajaran daring. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran daring. Yang pertama, strategi pembelajaran secara langsung, yang dimana suatu strategi yang berpusat pada guru yang paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini, di dalamnya termasuk metode ceramah, pertanyaan, praktik, dan latihan. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung, yang dimana strategi ini memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, dan penggambaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, yaitu sebuah strategi yang dapat dikembangkan dalam waktu rentang pengelompokan, contohnya dalam bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok, dan kerjasama antar siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran mandiri, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Adapun media pembelajaran daring, yang pertama, media visual, yaitu media yang diproyeksikan bisa berupa gambar dalam bentuk diam atau bergerak. Yang kedua, media audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, penetapan perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Yang ketiga, media elektronik, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi pendidikan
yang dimanfaatkan secara umum, contohnya slide, film, TV, dan radio. Dan yang terakhir YouTube, yaitu alat aplikasi untuk mengupload video, dan YouTube juga banyak digunakan untuk berbagai informasi video, di mana YouTube juga digunakan untuk sumber pembelajaran daring. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.